Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, mari kita kembali mempelajari firman-firman Allah dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kita sudah mempelajari ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. 3 yang pertama menerangkan tentang karakter atau ciri-ciri khas orang yang mendustakan atau tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari pembalasan. Dan 4 ayat yang terakhir mengenai ciri khas orang-orang munafik. Ciri khas itu yang disebutkan di sini ada 3 setidaknya, yaitu suka lalai akan sholat. Yang kedua, suka pamer, suka pencitraan, suka jaga image. Yang ketiga, kikir. Kikir di sini digambarkan oleh Allah sebagai menolong dengan cara memberi atau meminjamkan barang-barang kecil saja tidak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan menolong dengan memberi barang yang berguna. Barang-barang kecil yang tidak begitu berharga, tapi seringkali dibutuhkan sehari-hari, mereka pun tidak mau memberi atau meminjamkan. Oleh karena itu, kita pelajari tentang kikir. Kenapa seseorang itu bisa kikir? Dan kikir itu hal yang membahayakan agama kita. Menurut Rasulullah SAW, kikir atau rasa kikir itu tidak bisa bergabung dalam hati seseorang dengan iman. Kalau kikir masuk ke dalam hati kita, maka iman akan keluar. Tapi kalau kita bisa mempertahankan iman di hati kita, kikir tidak akan bisa masuk. Kikir dalam bahasa Arab disebutkan sebagai asyuh dan al-bukhl. Di ayat ini yang dipilih adalah kata asyuh. Kalau asyuh itu masih ada di pikiran atau perasaan. Rasa sayang duit, rasa cinta kepada harta, sehingga menyebabkan orang itu tidak rela atau tidak bersedia mengeluarkan sedikit pun hartanya untuk orang lain dalam rangka menolong. Perasaannya itu disebut asyuh. Kalau sudah dipraktekkan dalam bentuk tidak mau memberi, itu namanya al-bukhl, bakhil. Karena iman itu tatarannya ada di hati, maka yang dipilih bukan kata al-bukhl, tetapi kata asyuh. Nah, kita pelajari apa yang menyebabkan seseorang itu kikir. Antara lain karena takut miskin, takut kesulitan di masa depan,
Di antara kita ada yang dulu hidupnya itu sulit karena kemiskinan. Ada kemungkinan orang yang pada waktu kecilnya atau pada waktu mudanya menghadapi kesulitan dalam keuangan, bisa muncul rasa iba kepada orang lain yang mengalami nasib yang sama. Beruntung dia. Lalu ketika dia menjadi dewasa, menjadi mudah mendapatkan harta, lalu dia ingin menolong orang lain karena sudah pernah merasakan betapa sulitnya orang yang miskin. Tapi ada kalanya yang kemudian orang itu takut miskin itu tidak enak. Miskin itu repot. Miskin itu menyakitkan dan sebagainya. Lalu orang itu ketakutan di masa depannya akan miskin lagi. Nah, orang semacam itu kecenderungannya menjadi pelit. Bisa juga karena terlalu mencintai harta. Ini biasanya dimulai dengan ketika orang itu mempunyai harta yang cukup, dia mempunyai keinginan apapun bisa terlaksana. Dan orang ketika mempunyai keinginan, kemudian keinginan itu terturuti, maka perasaan yang muncul adalah rasa senang. Rasa senang itu seringkali ya namanya senang, menyenangkan. Menyenangkan, karena itu menyenangkan seringkali orang ingin mengulang kesenangan. Kesenangan untuk menuruti keinginan semacam itu, kalau tidak dikendalikan, dia akan melonjak, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Lalu orang yang semacam itu ingin mempunyai atau mengoleksi harta sebanyak-banyaknya sebagai cadangan. Kalau dia mempunyai keinginan apa-apa, lalu dia membayar atau membeli. Ini riskan terhadap keimanan kita. Karena orang yang semacam itu, dia cenderung makin hari makin mencintai harta. Kalau makin mencintai harta, maka cintanya kepada Allah akan terkikis. Dan cinta itu mendorong seseorang untuk taat. Kalau orang itu mencintai harta, dia akan lebih taat kepada harta daripada kepada Allah. Maka kita usahakan jangan sampai kita jatuh cinta pada harta, meskipun harta itu kita butuhkan. Jadi kita mencari harta untuk mengatasi kebutuhan, bukan untuk dicintai. Allah memberikan gambaran orang yang kikir itu, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kalian itu mencintai harta dengan terlalu berlebihan. Impact-nya banyak. Orang yang mencintai harta atau orang yang kikir itu bisa berimbas pada sampai ke pembunuhan, terutama pembunuhan anak. Orang membunuh anak itu motivasinya tentu macam-macam. Yang paling banyak kejadian sekarang ini kalau ada kehamilan di luar pernikahan, lalu khawatir ketahuan perilakunya, lalu terus anaknya dibunuh dengan aborsi. Ya. Tapi masih ada saja orang-orang yang tidak ingin punya anak, tapi anak terlanjur lahir, lalu dibunuhlah anak itu. Bisa juga kikir, itu menyebabkan kesombongan karena orang yang kikir kecenderungannya mengumpulkan harta banyak-banyak. Ketika orang itu mengumpulkan harta, berhasil mengumpulkan harta, dia menganggap itu prestasi. Karena itu dianggap prestasi, maka terkumpulnya harta itu menjadi kebanggaan bagi dia. Nah, orang yang bangga dengan harta, kecenderungannya menjadi sombong, menyepelekan, dan bahkan menghina orang yang tidak mempunyai harta sebanyak dia. Dan nanti prakteknya dia menjadi kikir. Dan kikir itu bisa juga menyebabkan hidup ini menjadi sulit. Allah berfirman,
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya tidak membutuhkan bantuan orang lain serta mendustakan pahala terbaik, maka kami akan mempermudah dia menjadi sulit hidupnya, menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, apabila dia telah meninggal dunia, di akhirat tidak berguna. Kita membaca penjelasan Allah, Allah itu yang menciptakan kita dan yang menciptakan mekanisme hidup. Maka apapun yang dikatakan oleh Allah, insya Allah pasti benar. Ya, pasti benar. Orang yang pelit biasanya cenderung mengumpulkan harta banyak. Orang kalau berhasil mengumpulkan harta banyak, dia merasa bisa berbuat apa saja tanpa bantuan orang lain. Karena dia merasa tidak butuh pada orang lain, maka ketidakbutuhan kepada orang lain ini bisa menyebabkan dia tidak peduli atau bahkan meremehkan orang lain. Apalagi kalau dibarengi dengan ketidakpercayaan bahwa besok semua perilaku kita itu akan dibalas oleh Allah. Maka orang yang pelit itu akan berperilaku tidak mau menolong orang lain. Malah kadang-kadang menolong dirinya sendiri pun tidak mau. Karena dia tidak mau menolong orang lain, sedangkan orang lain itu membutuhkan pertukaran. Kita itu masing-masing membutuhkan pertukaran, kadang memberi, kadang menerima. Memberi, menerima. Kalau ada orang maunya menerima terus tidak mau memberi, pelit, maka orang semacam itu tidak disukai oleh orang lain. Kalau tidak disukai, maka dia berbisnis apapun itu akan mengalami kesulitan. Karena ketika kita berbisnis, kita juga membutuhkan keramahan. Maka hidupnya akan menjadi sulit. Ditambah lagi, orang yang pelit itu akan disiksa di akhirat. Kenapa disiksa? Allah menyebutnya wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Orang yang kikir jangan mengira bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah, artinya kekayaan yang diberikan oleh Allah itu baik bagi dia. Justru kekayaan itu menjadi buruk bagi dia. Karena apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka simpan dan tidak mereka salurkan kepada orang lain, itu kelak akan dikalungkan di lehernya, dan karena suasana di neraka itu panas, maka kalung yang dia pakai itu makin panas, dan itu seperti setrika. Setrika yang tidak bisa disingkirkan karena itu melingkari lehernya. Logikanya bagaimana? Orang yang pelit adalah orang-orang yang tidak peduli pada orang lain. Padahal dalam kehidupan ini harus ada kepedulian. Kita lahir memang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita makin dewasa, pikiran kita harus makin menyadari bahwa semua orang juga mempunyai kebutuhan yang serupa dengan kita. Maka kita harus berbagi. Nah, ketika seseorang itu mempunyai koleksi harta banyak, tapi tidak digunakan untuk berbisnis, maka berarti ada modal yang nganggur. Kalau ada modal yang nganggur, maka tidak tercipta lapangan kerja. Kalau tidak tercipta lapangan kerja, maka banyak orang-orang yang kesulitan mencari penghasilan. Maka konsep dalam Islam tidak boleh ada harta itu nganggur. Harus diputar. Bagaimana orang yang merasa tidak berbakat berbisnis? Kalau tidak berbakat, ya bisa kerjasama dengan orang lain untuk
memutar harta itu. Tapi sulit mencari partner dalam berbisnis. Ya, saya sering menemui beberapa pengusaha, apa kesulitan dalam berbisnis? Sulitnya mencari partner. Apa yang paling sulit dalam mencari partner? Sulit mencari orang jujur. Itu paling sulit. Ya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mau berbisnis kerjasama dengan orang lain, sulit mencari kejujuran, terus kita terpaksa menyimpan. Oke, kalau kamu simpen, kamu harus menyisihkan sebagian dari hartamu itu untuk orang miskin. Maka diwajibkan setiap tahun harus membayar zakat. Kalau disimpan terus, ya silakan setiap tahun harus dikurangi untuk bayar zakat. Sampai kapan? Sampai ke batas nisab. Kalau masih lebih dari nisab, setiap tahun harus dizakati sampai habis batas nisab. Nah, itu berarti dalam Islam itu yang penting adalah azas kemanfaatan dan tolong menolong. Kalau orang tidak mau menggunakan hartanya untuk berbisnis dan tidak mau menggunakannya untuk berzakat, maka besok akan dikalungkan menjadi salah satu bahan yang menyiksa dia. Maka kita hindari kekikiran itu. Dan beruntunglah orang yang bisa mengatasi kekikirannya sendiri. Allah menyebutnya, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu mempunyai potensi untuk kikir. Tapi kalau ada orang bisa mengalahkan kekikirannya sendiri, dia orang yang kuat. Karena dia bisa mengatasi hawa nafsunya sendiri. Kok kita diberi potensi kikir? Iya, di dalam diri kita itu, begitu kita lahir, kita diberi potensi baik dan diberi potensi buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan demi kesempurnaan jiwa itu sendiri. Lalu Allah mengilhamkan atau Allah menanamkan pada jiwa itu taqwaha, fujuraha wa taqwaha. Potensi dia untuk fujur, potensi untuk menjadi jahat, dan potensi untuk bertakwa. Dikasih dua potensi itu. Cuma kita mau mengembangkan yang mana? Nah, jadi bawaan itu sudah ada dalam diri kita. Nah, bawaan itu karena ada dua, maka yang negatif kita tekan, yang positif kita bangun, kita kembangkan. Tanpa proses pengembangan secara lahiriah itu sulit. Seperti misalnya, seseorang dilahirkan cerdas, tapi kalau dia tidak pernah mengenyam pendidikan, kecerdasannya tidak berkembang. Jadi bakat dari dalam itu harus ditunjang dengan proses pengembangan dari luar. Pelit juga begitu. Setiap orang punya bakat untuk pelit, tapi juga punya bakat untuk murah hati, untuk memberi. Ada kalau dikembangkan dia bakat memberinya, maka dia akan suka memberi. Makanya perlu kita melatih diri agar kita bisa mengatasi atau menekan rasa atau dorongan pelit, tapi kita kembangkan yang murah hati. Lalu bagaimana cara menyingkirkannya? Caranya dengan keimanan. Karena semua perilaku kita itu berasal dari pola pikir. Maka kalau kita mau membangun perilaku, harus dimulai dengan pola pikir dulu. Coba kalau kita pelajari rukun Islam itu, Allah mengajarkan kita untuk beriman, berislam, dan berihsan. Tiga hal ini tidak boleh diambil hanya salah satu atau salah dua.
tiga-tiganya harus dilakukan bareng. Iman itu tatarannya pola pikir. Bukankah iman itu isinya hanya percaya? Percaya kepada Allah, percaya kepada kitabnya Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada pembalasan Allah, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Percaya itu di pikiran. Maka iman itu adalah tataran pola pikir. Pola pikir itu penting karena pola pikir ini akan mempengaruhi action, mempengaruhi perilaku. Kalau kita tidak membangun pola pikir dengan baik, maka perilaku kita akan tidak terbangun juga. Implementasi dari iman itu adalah Islam. Islam itu action. Dimulai dengan syahadah, ucapan. Aku percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Salat itu action. Ada bacaan, ada gerakan. Tapi action itu harus didasari keimanan tadi. Kalau tidak didasari keimanan, tidak ada pahalanya. Begitu pula puasa, zakat, dan sebagainya. Jadi dari pola pikir, kita implementasikan dalam perilaku masih kurang. Cara pelaksanaannya harus dengan sebaik-baiknya, yaitu ihsan. Ihsan itu artinya melaksanakan keimanan dan keislaman dengan sebaik-baiknya. Nah, ini etika. Tanpa etika tidak bisa. Kita sholat, tapi kalau mutu sholatnya kita tidak jaga, tidak tumak ninah, maka sholatnya tidak sah. Maka etika bersolat itu harus kita jaga. Ini insya Allah sebentar lagi puasa Ramadan. Di antara kita ada yang sholat hanya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Rasulullah itu menentukan jumlahnya berapa, tidak ada. Kalau tidak ada berarti sholat tarawih mau berapa rakaat pun boleh. Mau 2 rakaat, tidak sholat aja boleh kok. Tidak sholat tarawih aja boleh, apalagi hanya 2. Jadi karena tidak ada dalil jumlah rakaat, maka mau rakaat berapa boleh. Tapi ingat, ihsan harus dijaga. Ihsan. Antara lain ihsan itu ketenangan di dalam sholat. Ketenangan itu secara teknis, fikih disebut tumak ninah. Kalau sholat tidak tumak ninah, ya tidak sah. Aku kepinginnya 100 rakaat. Tarawihnya. Oh, tapi sholatnya tidak ada tumak ninah sama sekali. Ya tidak ada gunanya. Ya, makanya mohon maaf saya menyebut angka 100 supaya saya tidak menyinggung orang yang memakai angka tertentu. Ya, angka 100 boleh nggak sholat tarawih 100 rakaat? Boleh, boleh. Tapi jaga tumak ninahnya. Ya. Wah, aku kalau 100 rakaat nggak bisa tumak ninah. Aku punya waktu hanya 1 jam. Nah, daripada 1 jam dipakai untuk 100 rakaat, aku maunya hanya 8 rakaat, tapi ya 1 jam juga. Nah, itu supaya bisa terjaga ihsannya. Silakan dipilih. Nah, jadi supaya kita tidak menjadi bahan pertikaian di antara kita, mau berapa rakaat silahkan, tapi Islam, iman, Islam, ihsan harus dijaga. Nah, kita kalau ingin menjaga jangan sampai kikir itu hinggap di diri kita, iman kita pegang. Keimanan itu apa? Keimanan kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasulnya. Misalnya, Allah itu kan menjamin rezeki kita. Kalau kita memang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah janji apapun kita percaya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah siapapun yang bisa menciptakan selain Allah? Selain Allah yang bisa menciptakan mana ada? Dan Allah ketika menciptakan itu merawat. Bukti merawat antara lain adalah memberi rizki.
Baik rizki dari langit maupun dari bumi. Dari langit itu artinya dari atas. Hujan. Hujan itu memang asalnya dari bumi. Naik ke atas. Maka ketika turun menjadi dari langit. Kemudian air ini menyuburkan tanaman. Tanaman itu tumbuh, ada buahnya kita makan. Ada daunnya kita makan. Ada batangnya kita makan. Kalau kita makan kangkung itu kan batangnya pun juga kita makan. Ada akarnya kita makan. Jadi Allah memberi rezeki itu dengan menggunakan mekanisme semacam itu. Ada ayat lagi yang populer, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di bumi ini kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Percaya enggak? Kalau imannya itu benar, maka dia percaya. Kalau kita dijanjikan oleh seseorang akan diberi sesuatu, kita kan ragu-ragu. Misalnya, mohon maaf, saya hanya nyebut saja, Pak Andi janji akan memberi saya uang 1 juta minggu depan. Saya ragu-ragu, benar-benar memberi enggak? Ya, benar-benar memberi enggak? Dia jangan-jangan punya duit tapi terus dimintain anaknya. Aku enggak kebagian. Atau ada barang datang, dia harus membayar. Kalau dia harus membayar, dia enggak punya duit. Terus saya perlu ngingetin, Pak Andi minggu depan ya. Terus kurang 2 hari lagi ya Pak Andi ya. Karena saya ragu-ragu apakah Pak Andi bisa betul-betul mengimplementasikan janjinya. Tapi kalau Allah, kalau kita nagih, berarti kan kita ragu-ragu. Kalau kita yakin, nggak usah ditagih. Nggak usah ditagih. Allah udah janji kok. Jadi Allah janji akan memberi rezeki. Ya udah. Apalagi kita sudah membuktikan, bagi kita yang sudah berumur 50 tahun, kita sudah membuktikan bahwa selama 50 tahun saya tidak pernah kelaparan, tidak pernah mati kelaparan. Berarti kan selama 50 tahun itu saya sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah menjalani 50 tahun, masih tidak percaya lagi kepada Allah, butuh bukti apa? Butuh bukti apa? Udah umur 70 tahun, rezekinya tetap ada. Kurang bukti apa? Jadi, apalagi kalau sudah membuktikan bahwa kalau aku memberi kepada orang, kok ada saja orang itu memberi saya. Loh, itu makin banyak bukti-bukti itu, kenapa tidak mau memberi? Karena Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah. Yakin nggak? Maka kalau ingin mengubah diri yang sekarang ini pelit, supaya menjadi tidak pelit, perkuat iman. Percayalah kepada janji Allah. Kalau kurang percaya, lihat, ditelusuri kembali. Janji-janji Allah itu ada enggak yang diingkari. Yang kedua, kita mesti memahami hal-hal yang abstrak. Banyak orang tidak bisa belajar yang abstrak. Abstrak yang berdasarkan yang konkret aja itu sulit. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, itu kan kita mempelajari contoh secara ilmiah juga disebut sampel. Dari sampel-sampel itu biasanya kita abstraksikan, kita abstrakkan dengan cara melihat kesamaan-kesamaannya apa. Terus kesamaan-kesamaan itu kita ambil menjadi kesimpulan. Itu proses berpikir begitu saja, itu tidak gampang. Apalagi menilai hal-hal yang abstrak. Allah mengingatkan, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang kalian sudah diberi oleh Allah, apakah itu makanan, pakaian, kendaraan, itu adalah bekal hidup di dunia. Mata itu lebih sebagai bekal.
tapi seringkali diartikan, diterjemahkan sebagai kenikmatan atau kesenangan. Memang bekal itu kalau kita manfaatkan itu menghasilkan kesenangan. Coba kita bepergian, mendaki gunung, kemudian kita bawa bekal. Ada nasi, ada ikan. Terus sampai di suatu saat sudah lapar kita. Coba buka bekal kita. Dibuka, kita makan. Ketika kita memanfaatkan bekal, ada rasa senang. Jadi semua bekal itu kalau dimanfaatkan, maka muncul rasa senang. Maka seringkali di Al-Quran, bekal itu diartikan kesenangan. Saya cenderung menerjemahkan di sini famataul hayatid dunya, bekal. Ini serupa dengan apa yang disebut oleh Allah mata di surat Yusuf. Jadi kalau saya mengatakan ini bekal, itu dengan cara melihat penggunaan kata ini di dalam Al-Quran, di bagian yang lain artinya apa. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf ketika memberi barang, memberi bahan makanan dari Mesir, mereka tidak tahu bahwa yang berkuasa di Mesir saat itu untuk makanan itu adik mereka sendiri. Nah, Nabi Yusuf membuat cara supaya mereka mau kembali lagi dengan cara barang yang mereka pakai untuk membeli, barang yang mereka pakai untuk membeli. Dulu seringkali jual beli itu memakai barter. Jadi misalnya membawa alat dapur, itu diberi harga berapa, terus dinilai, oh ya itu sama dengan 1 kilo gandum, itu barter. Nah, barang-barang yang mereka pakai untuk membeli, untuk barteran itu dikembalikan lagi. Terus mereka ketika membuka mata mereka, membuka bekal mereka, mereka mendapatkan barang-barang itu dikembalikan lagi. Nah, jadi mata di situ adalah bekal untuk kehidupan. Apapun yang kita diberi oleh Allah berupa makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya, itu hanyalah bekal untuk hidup di dunia dan perhiasan. Tapi kamu harus menyadari, wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah, yang dijanjikan oleh Allah, itu lebih bagus dan lebih kekal. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, ini kita didorong oleh Allah untuk menggunakan akal kita. Di sini Allah menyebutkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apa itu artinya ma? Artinya di sini apa yang di sisi Allah. Apa di situ artinya apa? Di ayat yang lain Allah menyebut qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, rahmat Tuhannya, falyafrahu, hendaklah mereka itu merasa lebih bangga. Jadi Allah mendorong kita lebih bangga terhadap karunia dan rahmat Allah daripada terhadap harta. Kita seringkali lebih bangga dengan harta yang sifatnya materi daripada karunia Allah atau rahmatnya Allah. Yang paling gampang diumpamakan, pilih mana? Duit 100 miliar dan kesehatan. 100 miliar, tetapi kamu sakit. Penyakitnya itu butuh pengobatan yang biayanya bisa 100 miliar. Atau nggak usah 100 miliar, ya cukup aja untuk makan sehari-hari. Tapi kamu sehat. Kesehatan itu kan karunia Allah. Yang lebih berharga dibanding dengan uang 100 miliar. Nah, ini orang seringkali tidak bisa membanding itu. Dan kadang-kadang orang tidak merasa, misalnya begini, orang berdagang,
terus penghasilannya bagus, ya, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi pegawai. Pegawai gajinya kecil. Tapi dia senang. Karena apa? Ya kecil, tetapi kan ada kepastian bahwa setiap bulan aku dapat sekian. Dengan kepastian ini hati tenang. Jadi dia sebenarnya yang dia cari adalah ketenangan hati. Bukan banyaknya jumlah duit. Memang kadang-kadang aku dapat keuntungan yang besar. Tapi kadang-kadang kecil atau bahkan rugi. Itu dak-dikduk pikiran hati jantung saya itu dak-dikduk melulu. Kan lebih baik aku kecil nggak apa-apa, tapi ada kepastian, pasti ada yang dimakan gitu. Ya. Nah, ini dia tidak sengaja sebenarnya dia membanding antara rupiah dan ketenangan hati. Nah, orang kadang-kadang tidak bisa melihat ketenangan hati itu sebagai karunia Allah. Nah, kita disuruh pandai melihat hal-hal yang abstrak semacam ini. Latihan yang berikutnya adalah dengan memperbanyak bersedekah. Sedekah itu disebut sodakoh. Karena sodakoh itu artinya pembenaran. Pembenaran apa? Pembenaran itu pembenaran atas ucapan kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa yang memberi rezeki kepada kita Allah, yang menjamin rezeki kita Allah, dan sebagainya. Nah, terus, karena kita percaya, sekarang melihat ada orang lain membutuhkan. Oke, saya berikan sebagian. Terus kamu gimana? Nanti kan datang lagi. Allah menjanjikan kok, gitu. Nah, ketersediaan dia memberi sedekah itu adalah pembuktian bahwa dia jujur ketika mengatakan beriman kepada Allah. Jadi sedekah itu disebut sedekah karena itu membenarkan ucapan dia sendiri bahwa dia beriman kepada Allah. Dan sedekah itu disebut zakat. Zakat itu artinya pembersihan, penyucian. Jiwa kita bersih kalau kita mengikuti fitrah kelahiran kita. Fitrah kelahiran itu apa? Orang seringkali mengartikan fitrah itu suci. Kalau kita membaca di Al-Quran, di surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu, wajah menyebut bagian dari diri, tapi yang dimaksud seluruhnya. Hadapkanlah jiwa ragamu kepada Allah melulu. Kepada agamanya Allah melulu. Udah, jangan kemana-mana. Menghadapkan wajah, perhatian kita, jiwa kita, semuanya kita hadapkan kepada Allah itu fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Fitrah itu arti letternya ciptaan. Ciptaan yang kamu manusia diciptakan mengikuti itu. Jadi ada fitrah yang kamu diciptakan mengikuti itu. Jadi ini adalah predisposition. Sejak sebelum lahir sudah didesain oleh Allah semacam itu. Apa itu? Semua orang itu akan mengikuti fitrah itu. Ketundukan. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Jadi setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Kalau ketundukan ini dijaga, maka sampai dewasa pun dia akan menjadi orang yang tetap tunduk kepada Allah. Dan kalau kita baca hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan mengikuti fitrah. Nah, orang seringkali fitrah ini diartikan fitratil Islam. Fitrah Islam. Islam itu artinya tunduk. Hadisnya alal fitrah. Nah, kecuali kalau orang tuanya membuat orang ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi setiap bayi itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Nah, tunduk patuh ini harus dijaga terus, dikembangkan supaya sampai dewasa pun orang itu akan tetap tunduk patuh kepada Allah.
Nah, tunduk patuh kepada Allah itu harus dibuktikan bahwa kita itu tunduknya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tadi kita sebut cinta kepada harta. Hati-hati kalau kita cinta pada harta, kita kecenderungannya tunduk patuh kepada harta. Tapi kalau cinta kepada Allah, kita kecenderungannya tunduk patuh kepada Allah. Nah, kita buktikan bahwa kita tidak mencintai harta. Kita mencintai Allah. Membuktikannya gimana? Kita bersedekah. Ya Allah, aku rela menyisihkan sebagian dari harta yang aku kumpulkan dengan jerih payah untuk orang lain, untuk membuktikan bahwa saya tidak mencintai harta. Hatiku bersih hanya untukmu. Aku mengikuti fitrah bahwa aku tunduk kepadamu, tidak tunduk kepada harta. Maka kalau kita ingin melatih diri supaya tidak kikir, kita perbanyak sedekah, berbanyak lagi. Sebenarnya sedekah kalau hanya atau zakat yang hanya 2,5% itu terlalu kecil. Agama lain itu 1/10. Bahkan di Eropa itu 1/10 itu seperti diwajibkan. Ada di suatu negara di Eropa yang saya mendapatkan informasi bahwa mereka tidak mau mengaku milik tempat ibadah mana. Karena di negara itu, negaranya kecil, ada mekanisme kalau seseorang itu diterima menjadi pegawai, apakah pegawai negeri atau swasta, ditanya, kamu pergi ke tempat ibadah mana? Kalau misalnya ke syuhada, maka ada mekanismenya, gajinya itu dipotong 10% untuk dikirimkan ke syuhada. Otomatis. Nah, akibatnya orang-orang kalau ditanya, kamu agamamu apa? Aku nggak punya agama. Kamu ke tempat ibadah mana? Enggak, aku nggak kemana-mana. Karena apa? Tidak mau dipotong 10%. Kita dipotong hanya 2,5%. Kenapa berat? Orang lain itu rela dipotong 10%. Ya, akibatnya orang Eropa banyak yang mengaku tidak beragama. Ya, makin hari makin banyak orang yang ateis. Karena kalau mengaku milik agama nanti dipotong itu. Mereka nggak rela. Akhirnya tempat ibadahnya kosong. Karena kosong tidak ada 10%-an. Karena nggak ada uang masuk, rugi ditutup. Kira-kira kalau Masjid Syuhada ini uang masuknya lebih kecil, rugi ditutup nggak? Beda, konsepnya kita beda. Kita bikin masjid bukan untuk mencari untung. Maka meskipun rugi, tetap kita jalankan. Tapi kalau ada orang menutup tempat ibadah gara-gara rugi, oh berarti motivasinya itu. Alhamdulillah, kita bisa membuktikan bahwa kita membenarkan ucapan kita sendiri, aku beriman kepada Allah. Kita bukan mencari penghasilan dari keimanan itu, bahkan kita rela membiayai keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk banyak-banyak bersedekah, dan bersedekah itu Masya Allah luar biasa pahalanya. Kalau Allah memberi contoh, gampang kok Allah itu melipat gandakan sampai 700 kali. Lihat aja contoh, kamu nanam biji, padi, gandum, nanti hasilnya bisa 700. Kalau Bapak Ibu mau ngasih karpet masjid, kalau mau beli karpet untuk masjid, jangan beli yang murahan. Karena apa? Kalau ada karpet yang bagus dan yang jelek, nanti jamaah akan milih yang bagus. Oh, enggak di situ, kurang enak, kasar. Pilih yang bagus. Nah, kalau kita beli yang bagus, nanti akan disukai oleh jamaah. Begitu ada orang sholat di situ, pahala mengalir. Dan barang yang bagus itu awet. Bisa sampai 10 tahun. Berarti selama 10 tahun pahala mengalir. Tapi kalau beli yang murahan, 1 tahun sudah rusak. Terus pahalanya sudah tidak mengalir lagi. Maka kalau mau beli untuk masjid, pilih yang kualitas paling bagus. Karena itu pahalanya akan mengalir terus. Lihat
speaker Syahda ini udah bagus ya. Tapi akan lebih bagus kalau kita belinya mereknya apa itu, Bose atau apa begitu. Ya itu kalau kita pakai itu, terus kemudian akustiknya kita panggil ahlinya supaya tidak ada eko. Oh mahal, nggak apa-apa, kita beli yang mahal. Mahal itu awet dan semua orang mendengar dengan baik. Nah, ketika itu diperdengarkan, orang semua di pojok-pojok mana semua mendengar dengan baik, pahala ngalir. Pahala ngalir. Terus sampai kapan? Kalau itu barang bagus, itu awet. Ngalir. Kita sudah mati, speakernya masih jalan. Pahalanya masih ngalir terus. Saya nggak tahu nih siapa yang nanti yang punya inisiatif mengganti speaker ini ada lebih baik. Tapi ya tentu disetujui oleh pengurus atau tidak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini encouraging, mendorong kita untuk makin membuktikan iman kita kepada Allah. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Reza Abdullah. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir di sini ada pertanyaan atau bagi yang di online juga dipersilahkan pertanyaan akan kami bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Ustaz, karena banyak fenomena anak remaja di era sekarang ini, milenium, mereka selalu mengejar materi memang. Jadi seolah-olah hidup ini hanya karena semua harus berwujud materi. Ini anak-anak tingkatan maaf yang sudah dewasa dan ke bawah itu, artinya bagaimana cara kiatnya mengajarkan mereka, tidak cukup hanya contoh saja. Jadi harus secara intens kita komunikasi dengan mereka lewat YouTube. Ya. Salam teman-teman. Sebenarnya Pak Taka sudah menjawab sendiri. Sudah menjawab sendiri pertanyaan itu. Jadi kita mesti kita pakai kata-kata yang meyakinkan mereka. Terus kita beri keteladanan. Keteladanan itu penting. Terus ketika anak-anak itu menginjak dewasa dan mereka ingin mandiri, itu suka kalau mencari pekerjaan yang dicari adalah duit. Kalau di sana itu gajinya misalnya 30, kalau di sana hanya 20. Pilih yang 30. Nanti dulu. Kamu dulu tujuanmu apa? Misalnya gitu. Tujuanmu apa? Oh, aku kerja saya kepingin kuliah lagi. Misalnya udah S2, aku kepingin S3. Tapi kalau aku kepingin S3, biayanya banyak. Kalau aku ingin mendapatkan sponsor, ada lembaga-lembaga yang lebih mudah mendapatkan sponsor. Terus kalau aku masuk di sana gajinya hanya 5 juta, tapi kemungkinan besar saya dikirim ke luar negeri kuliah. Zaman dulu kalau masuk ke BPPT itu gampang sekali dikirim ke luar negeri. Sampai berapa banyak itu sarjana kita yang dikirim ke sana. Ya, meskipun nanti prakteknya ada kecurangan-kecurangan, tapi mudah. Kecurangan itu banyak, Pak. Sampai 6 bulan beasiswa nggak dikirim, nggak diterima. Sampai mahasiswa itu keleleran ngutang-ngutang. Rupa-rupanya beasiswa itu dibungakan dulu di sini. Bunganya diambil, terus setelah itu nanti dikirim. Ya memang nanti nyampe, tapi dia sudah ngambil bunganya. Itu zaman dulu, Pak. Nah, terus dia milih kecil nggak apa-apa, aku bisa kuliah lagi. Di situ gede, tapi aku nggak kuliah. Nah, kamu tujuanmu apa dulu? Tujuanmu kalau ingin kuliah, ya duit sedikit nggak apa-apa. Kamu kan dapat ilmu. Nah, ilmu itu kan abstrak, Pak. Jadi ketika anak mengajak musyawarah, namanya mana Pak? Ini apa ini? Ini kan gajinya gede. Ya gede, tapi coba stresmu gimana?
Ada pekerjaan-pekerjaan itu yang betul-betul stressful, Pak. Bikin orang tuh stres, nggak punya waktu, kosong, dan pikirannya jalan terus. Saya kasih contoh, kalau orang bekerja di bank, dia di bagian trading, forex trading, itu stres, Pak. Karena foreign exchange trading itu ketika kita malam hari, Amerika baru pagi. Dan perkembangan harga dolar itu harus dimonitor terus. Jadi mau tidur, aduh, di Amerika dolarnya naik nih. Terus apa yang harus aku lakukan? Nggak bisa tidur dia, Pak. Ya, jadi kita latih anak-anak untuk melihat yang ya memang gajinya gede, tapi kamu stres melulu. Stres melulu itu kamu bisa cepat mati. Ya, misalnya begitu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rikza. Mungkin kita lihat yang di online, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Sumartono. Ustadz mau nanya, berapa sih besarnya zakat fitrah? Sebab ada yang bilang 1 sok atau kira-kira 2,7 kilogram. Sebab yang saya lakukan 2,5 kilogram seperti biasa. Begini, prinsipnya gini. Zakat itu kan kita untuk menunjukkan bakti kita kepada Allah. Tadi saya nyebut zakat itu sedekah untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Maka kita perbanyak, makin banyak makin baik. Nah, para ulama itu menentukan 2,5 atau 2,7 kilo itu kan berdasarkan pertimbangan mereka, karena di Arab dulu zaman Rasulullah nggak ada pakai beras, mereka pakai kurma misalnya atau gandum. Nah, kita kiaskan di sini, kiasnya begini, makanan yang dipakai untuk menjaga kekuatan kita, yang bahasa Arabnya disebut al-qut. Ya. Nah, itu kita karena konsumsi kita itu nasi, maka pakai beras. Nah, itu kira-kira ekuivalen tenaga yang dihasilkan dari kurma dan beras itu berapa. Nah, oleh karena itu hasil mereka itu kan kira-kira. Nah, kalau kita mau aman, ambil yang lebih banyak. Nah, itu kias yang lain begini. Zakat kita itu sebenarnya 2,5% apa 5% sih? Pertanian itu minimal 5%. Tapi orang yang berbisnis itu hanya 2,5%. Padahal mana lebih sulit bisnis perdagangan dan pertanian? Oh, tentu relatif ya, tentu relatif. Nah, kalau pertanian itu minimum 5%, kenapa kita tidak 5% aja? Meskipun ulama ada yang mengatakan 2,5% cukup. Iya, tapi kalau kita itu memperbanyak lebih bagus. Nah, memperbanyak itu bahasanya Al-Quran itu tatawwu'. Berusaha menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Cara menunjukkan ketaatan atau tatawwu' itu dengan mengerjakan amal-amal yang sifatnya nafilah. Nafilah itu addition, tambahan. Kita sholat yang wajib 5 kali. Nah, terus untuk menunjukkan tatawwu' bahwa aku taat, kita lakukan yang nafilah, yang tambahan. Qobliyah, ba'diyah kita lakukan. Tambah lagi duha, tambah lagi tahajud. Puasa juga begitu. Zakat juga begitu. Kalau ulama fikih menyebut 2,5%, oke, 2,5% minimum saya lakukan. Jadi menyebutnya itu 2,5 itu minimum 2,5%. Nah, sampai berapa? Sampai semampunya. Kalau bisa 20%, mengapa tidak? Ya, kenapa tidak? Ya, ada sih yang 20% itu barang temuan. Menemukan barang, terus tidak ada yang punya, lalu setelah itu boleh dimiliki sendiri. Nah, tapi zakatnya 2,5%. Tapi hati-hati ya kalau dengan barang temuan. Itu saya kasih contoh Abdullah bin Zubair. Itu ada kasus misalnya barang temuan, ahli warisnya, teman saudara-saudaranya yang ahli waris
ingin segera dibagi. Dia bilang, tidak, aku tidak akan membagi ini sebelum 4 tahun. Karena dia akan mengumumkan di mana-mana siapa yang memiliki ini. Kalau selama 4 tahun tidak ada yang mengklaim, berarti ini milik kita. Kita seringkali nemu, nggak usah diumumkan, langsung dipakai sendiri. Ada kewajiban kalau menemukan barang itu harus diumumkan. Tapi kadang-kadang kita serahkan kemana? Kita serahkan kepada lembaga, nanti diambil oleh orang-orang yang bertugas di sana. Jadi serba repot kita ini. Ya. Tapi intinya ginilah, pokoknya lakukan selebih banyak daripada yang dibahas oleh para ulama dalam hal zakat. Kalau disebut 2,5 cukup, 2,5 kilo cukup, beri yang lebih banyak. Dan masih lebih lagi begini, loh orang makan masa beras mentah, masa hanya nasi doang, kita makan itu kan ada lauk pauknya. Maka zakat fitrah, jangan hanya berat lah, jangan hanya beras, plus uang lauk pauk. Kita kan juga menyelenggarakan begitu. Kalau tidak diatur begitu oleh masjid misalnya, keluarin aja sendiri. Beras plus ini untuk lauknya ya. Gitu. Pokoknya makin banyak makin baik. Terima kasih. Baik, cukup banyak nih pertanyaan Pak Ustadz. Cuman karena memang waktunya sudah 6:11, saya akan bacakan beberapa pertanyaan saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Ini dari Tangsel, Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau pahala mengalir berdasarkan manfaatnya, akibatnya orang yang menyumbang ke masjid hanya berebut menyumbang semen, besi, dan tegel. Iya, itu kan karena itu hanya melihat yang materialistik, yang kasat mata. Padahal coba beri sedekah kepada anak-anak yang ngaji di masjid. Yang ngaji. Untuk apa? Untuk makan. Untuk makan itu trickle efeknya atau manfaatnya itu banyak. Kalau yang paling gampang dulu misalnya begini, ada orang lapar, dia adalah kepala rumah tangga. Kita beri makan 1 porsi. Dengan kita beri 1 porsi, dia punya tenaga untuk bekerja hari itu. Dengan dia bekerja hari itu, dia mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya 5 orang. Jadi memberi makan 1 piring, hasilnya bisa 5 piring. Belum lagi anggota keluarganya itu ada anak-anak yang sekolah. Dia dengan bisa makan, maka anak itu bisa belajar dengan baik. Pahalanya bukan hanya dia bisa makan, tapi dia juga bisa belajar. Kalau dia belajar, dia nanti mempunyai ilmu. Kalau ilmu itu diamalkan, ada pahala lagi. Apalagi kalau ilmu itu nanti diajarkan kepada orang lain. Pahala lagi. Oh itu tidak hanya 700 Pak. Tidak hanya 700. Maka kalau ada kecenderungannya hanya ke semen dan sebagainya, itu yang kasat mata. Kita perlu latihan yang tidak kasat mata. Ada masjid yang memberi beasiswa kepada anak-anak. Kita juga memberi beasiswa kepada anak-anak yatim. Kita beri itu. Nanti beasiswa itu kan dipakai untuk mencari ilmu. Ilmunya bermanfaat dan seterusnya. Kalau manfaatnya itu sampai dia menjadi guru, oh Masya Allah, lebih banyak lagi. Dan itu lebih banyak daripada sekedar semen. Apalagi kalau semennya itu dipakai untuk yang di masjid itu kan kadang-kadang ada pagar, terus ada hiasannya aja. Kalau hanya hiasan aja, gimana itu? Ya kalau dipakai untuk lantai yang dipakai sujud. Ya. Jadi kita mesti latihan melihat yang tidak materialistik. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Yusuf. Baik Pak Ustadz Rizal, mengingat waktu juga sudah hampir 20 menit dari waktu syuruk, sebagian jemaah kita akan melaksanakan sholat isyraq. Terima kasih kepada Pak Ustadz sekali lagi, pada para jamaah yang di masjid yang ada di rumah masing-masing. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.